Membahas hal ini terkait pendidikan tewasnya terapis di bawah umur yang ditemukan di Lahan Kosong Pejaten, Jakarta Selatan telah bergabung melalui sambungan virtual Komisioner KPAI periode 2025-2027, Ibu Ai Mariyati Soliha. Selamat sore, Bu Ai. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya mau langsung saja, ini lagi-lagi begitu ya, ada dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang mempekerjakan menjadi seorang terapis. Bagaimana KPAI melihat hal ini, Bu Ai? Iya, tentu kami sudah turun ke lapangan ya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dari dugaan yang mengemuka memang upaya lari dari situasi yang diduga terjadi eksploitasi semacam ketidakbebasan ya di dalam tempat ya bekerja, ancaman dan bahkan ada hal-hal yang ini yang memang agak sulit dan tantangan bagi kepolisian. Mungkinkah dia mendapat sejumlah ancaman dan perilaku gitu ya di dalam sehingga dia ingin membebaskan diri dari tempat itu sehingga menyebabkan ruang lingkup yang saat ini pun sedang diungkap oleh kepolisian meninggal dunia gitu ya. Kami tentu bertanya pada kepolisian apakah sudah mulai terdeteksi adanya misalnya bagaimana dia untuk bisa kabur dari sana itu betulkah melalui tadi ya lompat misalnya dari lantai kalau tidak salah lantai 6 gitu untuk pergi atau kabur dari tempat itu. Nah, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari adanya informasi bahwa dia bekerja di tempat yang semestinya anak-anak di usia 14 tahun tidak bekerja. Jadi dua elemen penting, pertama usia, yang kedua meninggalnya ananda kita, sehingga ini yang menjadi latar belakang dugaan eksploitasi yang memang ini seharusnya dari awal anak tidak boleh dipekerjakan di tempat yang sedemikian rupa gitu, karena akan berdampak buruk ya pada kesehatan, pada keselamatan dan tentu saja pada moralitas kalau kita mengacu pada konvensi ILO 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Nah, oleh sebab itulah KPAI sudah mengumpulkan juga terkait pemeriksaan pada dunia usaha yang menaunginya selama ini dengan dinas naker di provinsi maupun kementerian, karena ini diduga anak berada di dua lokus, pertama DSPA di Bali dan DSPA di Jakarta Selatan, sehingga ada dua provinsi atau daerah yang mestinya diawasi betul oleh dinas ketenagakerjaan. Kenapa sampai anak bisa berada di sana? Nah, ini mungkin beberapa hal terbaru ya Mas yang beberapa hari ini kami terus lakukan koordinasi intensif. Artinya pihak kepolisian juga melibatkan KPAI, Bu ya, untuk dalam hal penyelidikan kasus ini? Ya, tentu temuan-temuan atau dugaan-dugaan yang kami sampaikan itu menjadi beberapa tindak lanjut di kepolisian. Ya, contoh seperti keluarganya apakah juga sudah misalnya diminta informasi, nah ternyata kan sedang dilakukan pemanggilan gitu. Lalu hasil dari pemeriksaan dengan pihak-pihak perusahaan ini juga yang kami tunggu informasi akurat dari kepolisian gitu. Apakah ini masuk dalam pola rekrutmen atau ya mereka harus juga menunjukkan bahwa awal mula anak ini ke sana itu dan dipekerjakan di dalam pekerjaan yang buruk ini juga apa yang menjadi pertimbangan mereka gitu. Karena ada eksploitasi ekonomi dugaannya dan mohon maaf ya eksploitasi seksual karena sejumlah pekerjaan yang itu berkaitan diantaranya salah satu dugaannya itu ada pijat kelamin gitu ya. Nah, ini sama sekali kan tidak boleh untuk anak, apalagi ini pekerjaan yang sangat buruk ya, artinya tidak boleh dan dilarang gitu untuk anak ini. Nah, ini hal-hal temuan ini yang kami sampaikan kemarin di Polres Jakarta Selatan dan akan ditindaklanjuti dalam berbagai pemeriksaan pihak-pihak terkait. Nah, bagi kami tentu dengan hilangnya nyawa anak ini segera harus ditentukan siapa tersangka karena keadilan dan juga transparansi ya untuk masyarakat terutama keluarga korban ini yang ditunggu oleh kita semua. Baik. Bu Ai, mengapa kemudian eksploitasi anak di bawah umur ini masih marak terjadi? Apakah memang pengawasan terhadap rekrutmen pekerja misalnya belum maksimal atau apa yang sebetulnya terjadi, Bu Ai? Kami menindaklanjuti
harus ada laporan dari ketenagakerjaan terkait ini. Karena kalau basisnya pengawasan, mestinya begitu terjadi sudah ada laporan, oh per 3 bulan lalu kami sudah mengawasi misalnya. Yang kami temukan di lapangan kan tidak ada pengawasan di Despa ini, baik oleh Naker maupun oleh kementerian di tingkat pusat. Artinya kalau ini belum terperiksa secara ketenagakerjaan, besar kemungkinan memang anak-anak dipekerjakan di situ. Itu yang paling utama harus diungkap gitu. Nah, berikutnya memang pola rekrutmen. Kembali, kalau berdasarkan online anak-anak ini, apakah juga tidak ada pengawasan bahwa ini juga sudah melanggar ya, bahwa rekrutmen berbasis online tapi manipulasi pada pekerjaan terburuk terjadi dan tidak ada yang mengawasi. Nah, saya kira lagi-lagi dari hulu ke hilir bahwa diungkap ini, kami memberikan keleluasaan pihak kepolisian, Rumah Sakit Polri untuk mengungkap apakah anak juga dalam kondisi, apakah ada kekerasan seksual atau tidak, kan tentu harus secara utuh nanti disampaikan hasil otopsi itu gitu ya. Dan kemarin sudah dikatakan informasi awal katanya hamil, ternyata kan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti diperlukan oleh keluarga serta saya kira keadilan untuk anak ya, terutama pada hal-hal yang memang membutuhkan kekhususan dalam penyelidikannya. Jadi mari kita tunggu bersama. Bu Ai, ada dugaan pemalsuan identitas maupun umur korban ini agar bisa memenuhi standar kerja. Apakah Anda juga menemukan bahwa praktik-praktik seperti ini yang kemudian menyebabkan pengawasan juga tidak maksimal berjalan? Atau seperti apa, Bu? Itu jadi bahan pertanyaan kami ke Polres, karena jangan sampai jadi alibi bahwa korban dianggap memalsukan. Kan ini usia 14 tahun itu bisa kenali oleh tubuhnya ya, oleh tumbuh kembangnya gitu. Sehingga kami menyampaikan kepada kepolisian untuk hasil dari temuan forensik bahwa anak ini di usia sekian, tetapi dia membawa KTP, itu tidak dikaitkan untuk pemalsuan dong. Siapa tahu itu KTP terbawa, itu dititip oleh kakaknya dan lain sebagainya. Apa yang bisa membuktikan ya dalam ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan itu. Kalau memang tercatat KTP yang kita temukan dengan sistem ketenaga kerjaan, berarti ada manipulasi yang memang itu tidak diawasi dan bahkan mungkin saja dibiarkan ada unsur kesengajaan. Kamu masuk aja pakai KTP siapa kek misalnya. Jadi tidak melihat anak unsur pelaku atau korbannya yang sedang memanipulasi, tetapi memang ada serangkaian tindakan yang membuat anak-anak karena kondisi rentan melakukan tindakan hal-hal yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dalam hal ini diduga perusahaannya. Jadi dua hal ini yang harus bergerak saya kira untuk membuka secara transparan. Tentu KPAI akan terus ya mengawasi, memberikan masukan-masukan sehingga nanti hasil yang disampaikan kepolisian terang benderang dan kita bisa mengidentifikasinya secara tepat gitu. Apalagi kan memang kebutuhan kita itu hari ini masih mempertanyakan kenapa terlalu lama gitu ya untuk adanya tersangka. Karena individu atau korporasi itu jelas kok ada di dalam undang-undang, siapapun ya yang mempekerjakan, mengeksploitasi anak apalagi sampai terjadi kematian, bahwa ada penyebab yang itu pasti saling berkait begitu. Baik. Kita harapkan agar penyelidikan kasus ini segera rampung, Bu Ai, ya, agar dilakukan tindakan-tindakan agar ini tidak lagi terjadi. Bu Ai, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu, Bu Ai. Terima kasih, selamat sore.